Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan tema peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan saat ini fokus grup discussion akan dibuka oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Setta Donganlo, yang saat ini sudah berada di ruangan dan segera akan membuka fokus grup discussion di pagi hari ini. Selamat mengikuti. Jaksa penuntut umum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada hari ini Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di Aula Adiaksa Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa acara kegiatan kita, acara FGD kita kali ini disiarkan langsung oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Makassar dan dapat diikuti secara live baik YouTube maupun Facebook. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Adiaksa.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara forum group discussion ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dan saya persilakan kepada Bapak Yarang Taka untuk Recording memimpin in kita progress. dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa asli sultanik. Salatu wassalamu ala Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jumain. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan atau acara fokus group discussion dengan tema peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Sulawesi Selatan. Olehnya itu ya Allah, kami mohon kepadamu agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kami harapkan dan cita-citakan. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan kemampuan sehingga kami bisa mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Olehnya itu ya Allah, berikanlah kemampuan lahir dan batin sehingga kami bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas kami yang diamanatkan oleh bangsa dan negara, khususnya tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ya Allah, kami hamba-Mu yang daib, yang masih punya salah dan dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kami kesalahan dan dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti kita, saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Acara pertama akan dibuka dengan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan acara paparan materi yang akan dipandu oleh moderator, dan terakhir penutup. Baiklah, kita langsung saja mempersilakan kepada Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Seth Todung Alo, untuk memberikan keynote speech kepada Bapak. Kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dan kami banggakan narasumber, Saudara atau Bapak Irsan Arif, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah staf pengajar di Badan Diklat, dan yang kita kenal beliau ini adalah
seorang penulis buku, banyak mengamati perkembangan terkini terkait dengan praktek peradilan, baik di tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus atau korupsi. Yang saya hormati Aspitsus, Asintel, Kasidik, dan para kasih di Kejaksaan Tinggi yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para kajari yang hadir secara daring dan para kasih Pitsus se-Sulawesi Selatan dan para kasih Pitsus Kejari Makassar, Goa, dan Maros yang hadir pada kesempatan FGD pada pagi hari ini, beserta jajaran Pitsus, para jaksa fungsional, khususnya di Pitsus di Kejaksaan Tinggi yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama saya menyampaikan bahwa Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi yang sedianya hadir membuka sebagai keynote speak pada forum group discussion dengan tema peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Beliau menginisiasi untuk melakukan diskusi. Nah, kebetulan kesempatan ini Pak Irsan lagi berlibur di Makassar. Kebetulan memang beliau ini sudah lama ingin datang di jajaran kita di Sulawesi Selatan seperti yang sudah dilakukan oleh beliau di daerah-daerah lain. Karena beliau ini asalnya juga dari Sulawesi Selatan, asli Sopeng apa? Selayar ya? Oh, Selayar. Jadi beliau sangat mencintai Sulawesi Selatan dan ingin berbagi, bukan menggurui, berbagi pengalaman, karena saya tahu penanganan perkara korupsi ini selain knowledge atau pengetahuan juga dibutuhkan skill atau keterampilan, dan keterampilan ini diperoleh dari pengalaman. Banyak orang yang berpraktek di pengadilan bertahun-tahun, termasuk saya sempat bersama Bapak Kajati kurang lebih 8-9 tahun urusannya Pitsus saja, mulai dari lidik, membuat dakwaan sampai dengan eksekusi. Sebelum eksekusi ada upaya hukum. Itu pengalaman, tetapi tidak dicatat. Saudara narasumber ini, Bapak narasumber yang kita hormati ini, sedikit pengalaman bersidang tetapi banyak pengalaman mengamati dan mencatat bagaimana perkembangan peradilan pidana terkait Pidum maupun Pitsus. Sampai terakhir hari ini buku yang ke-12 dicatat oleh beliau berdasarkan sumber-sumber yang ada terkait dengan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Ini wajib dimiliki oleh seluruh jaksa, khususnya Pitsus. Ini bukan saya mempromosikan ya, seperti kemarin saya mempromosikan bukunya Pak Ranu Miharja terkait dengan korupsi juga, tapi kaitan dengan pengalaman berhadapan dengan penegak hukum yang korupsi. Itu ada Suyitno Landung, di situ juga ada jaksa yang ditangani KPK terkait dengan korupsi. Nah, ini buku yang ke-12 ya Pak. Beberapa buku, semuanya bukunya ada sama saya. Tidak pernah ada satupun saya lewatkan.
Meskipun sekali-kali saya baca 1-2 halaman atau 1-2 topik, tetapi bukunya itu yang paling utama bagi seorang jaksa, memiliki narasumber buku. Buku itu pengarangnya tentu tidak sembarang. Dia berdasarkan pengamatannya, lalu kemudian dia kaji, dia tanyakan, baru berani ditulis, dan itu telah diedit oleh beberapa editor sehingga sangat layak untuk dimiliki. Bapak Ibu, adik-adik para jaksa yang saya hormati, mengapa kita harus mengembangkan kapasitas kita dalam penanganan tindak pidana korupsi? Kita tahu bahwa Kejaksaan Republik Indonesia saat ini merupakan lembaga negara terpercaya. Survei terakhir itu kita urutan ketiga terpercaya lembaga, setelah TNI dan Kepresidenan, lembaga presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga penegak hukum terpercaya adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan itu kita patut membanggakan prestasi yang ditorehkan oleh insan-insan adiaksa. Tentu ini tidak diperoleh dengan mudah, tapi dengan berdarah-darah. Kita tahu bahwa leadingnya atau sektor penegakan hukum Pitsus dan Pidumlah, terutama Pitsus yang sangat mendapat apresiasi dari masyarakat, sehingga Kejaksaan dalam 2-3 tahun terakhir ini menempati urutan terpercaya lembaga penegak hukum, melebihi atau melambung KPK yang selama ini tidak pernah terkalahkan dari sisi skor. Sekarang ini sampai dengan detik ini kita berada pada skor tertinggi. Nah, oleh karena itu tidak hanya kapasitas yang ada di Gedung Bulat yang harus dikembangkan dan atensi oleh pimpinan, tetapi sampai dengan level Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Catatan rekor kita 2023, kita meraih predikat kedua terbaik di se-nasional di Kejaksaan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Itu rekor. Kita berhasil menangani kurang lebih 149 penyidikan dengan 150-an tersangka. Kejaksaan Tinggi menangani kurang lebih 30-an, selebihnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri dan juga Capjari. Ini merupakan satu prestasi yang cukup membanggakan bagi kita. Namun tetap ada catatan bagi kita bahwa dari 30 itu kan berproses sampai dengan hari ini. Bahkan mungkin masih ada yang tahap penyidikan ataupun sudah tahap penuntutan. Ada catatan yang perlu dievaluasi, dan itu saya diskusikan juga dengan Bapak Kajati dan narasumber. Ada 30 perkara yang oleh pengadilan dinyatakan presprah atau mungkin ada yang onslah. Dan sekarang berproses upaya hukumnya. Perkara yang diputus pengadilan itu dalam faktanya paling sering kita menang dalam upaya kasasi, paling sering. Tetapi dari 30 itu kita upayakan semuanya bisa kita batalkan di tingkat Mahkamah Agung dengan upaya hukum yang kita lakukan berupa kasasi. Namun demikian, perlu kita kaji, karena ini menjadi konsumsi media, apa dasar-dasar hakim membebaskan selain alasan subjektif, alasan objektif apa yang digunakan hakim dalam putusan itu. Nah, itu sedikit banyak akan dibahas oleh beliau nanti sebagai narasumber, melihat apa rasio
Dendi atau silakan Asdatun, pertimbangan hukum yang melandasi bebasnya atau dibebaskannya beberapa orang terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar. Dan ini menjadi catatan bagi kita untuk kita melihat kejelian kita dari sisi hukum pembuktian. Di dalam pidana ada dua hal yang memang selalu menjadi perhatian dan itu tidak bisa disepelekan karena itu prinsip dari hukum, yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana ini harus dibuktikan. Di situ ada mens rea yang harus kita buktikan, actus reusnya seperti apa. Lalu kemudian pertanggungjawaban pidana, itu penting. Apakah orang yang ditersangkakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Karena pertanggungjawaban pidana terkadang meluas sampai pada harus terbuktinya unsur kerugian keuangan negara dalam satu perbuatan pidana. Nah, kadang-kadang unsur-unsur ini juga menjadi debatable. Tergantung hakimnya, dia lebih kuat pada teori apa. Antara lain saja, secara formil kadang hakim ada yang berpendapat bahwa yang berhak atau berwenang menghitung kerugian keuangan negara itu hanya BPK. Tetapi dalam praktek pengadilan yang lain juga berpendapat bahwa tidak harus BPK. Selain BPK ada BPKP dan bahkan auditor lain yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk inspektorat. Jadi hal seperti ini menjadi bagian dari strategi dalam penanganan atau penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Karena yang sifatnya formil kadang-kadang menghambat kita dalam hal satu, masih dalam tahap penyidikan, sudah dilakukan pra-peradilan. Ada beberapa perkara yang diterima pra-peradilannya menyangkut soal siapa yang berwenang menghitung. Namun demikian, terkadang setelah kita lakukan perlawanan, lalu dilakukan penyidikan ulang, kadang itu kewenangan, bisa menyidik ulang. Di pengadilan, hakim cenderung membebaskan lagi. Ini dinamika. Jadi hal seperti ini merupakan skill atau strategi penanganan perkara korupsi. Karena itu teorinya tidak absolut. Jadi kita harus pandai membaca itu dan kemudian perkara korupsi ini juga harus dilihat dari sisi urgensi dan kapasitas dari tersangka atau pelaku yang didakwa dalam satu perkara tindak pidana korupsi, supaya penyidikan yang dilakukan itu betul-betul penyidikan yang berbobot. Tebang pilih bukan konteksnya memilih-milih orang yang harus dipersangkakan, tapi tebang pilih dalam konteks memilih perkara yang berkualitas, yang disesuaikan dengan kemampuan satuan kerja yang ada. Dari sekian banyak perkara yang dilaporkan, mana yang paling strategis? Yang terkait strategis ini, kalau Jaksa Agung memberikan arahan yang terkait dengan kepentingan langsung masyarakat, antara lain misalnya bansos dan penggunaan keuangan negara yang langsung dirasakan oleh masyarakat lalu kemudian dikorupsi, itu yang perlu menjadi perhatian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada
kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Bapak Kajati meminta kepada saya apabila terlambat datang hari ini, agar saya mewakili untuk memberikan sambutan atau membuka acara ini, karena saat ini beliau sementara dalam penerbangan dari Jakarta ke Makassar. Saya berharap Bapak Ibu nanti, adik-adik yang bersidang, yang sering menyidangkan perkara, itu betul-betul mengembangkan kapasitas. Pengacara sekarang ini jauh lebih mumpuni daripada kita dari sisi pengetahuan hukum. Mereka mencari celah-celah di mana celah yang bisa dimasuki, dan itu di blow up oleh mereka melalui media. Dan di dalam pembelaan mereka, saya pernah melihat pembelaan itu tebalnya segini, tuntutan kita segini. Itu perlu menjadi perhatian bagi kita. Jangan pro forma dalam persidangan itu. Lakukan betul-betul teknik pemeriksaan saksi yang baik, teknik pembuatan tuntutan yang baik, agar majelis hakim juga mudah membuktikan perkara kita. Jangan bebankan pembuktian kepada pengadilan. Setiap jaksa yang bersidang itu, ini saya sampaikan teknik kita bersidang ketika di KPK, sebelum kita sidang, saksi yang kita mau periksa itu kita sudah tahu apa yang harus kita pertahankan kesaksiannya di persidangan. Dari kesaksiannya itu terkait dengan barang bukti apa, itu kita sudah siapkan. Di persidangan tidak pernah kita gagal membuktikan itu. Apabila terdakwa, saksi lupa, kita ingatkan. Ini ada keterangannya di dalam BAP, nomor sekian, apakah ada perubahan atau tidak? Karena keterangan saksi adalah apa yang disampaikan di pengadilan. Kadang-kadang sudah disebutkan di dalam BAP, tetapi tidak disebutkan dalam persidangan karena kita tidak membaca BAP. Saksi kan lupa, apalagi saksi di persidangan itu tentunya orang yang tidak terbiasa duduk di pengadilan. Sehingga kita lah yang harus tahu betul apa yang harus diomongkan. Salah satu tekniknya itu adalah sebelum sidang, tidak apa-apa kita briefing dulu. Nanti jangan lupa ucapkan ini, sampaikan ini, seperti yang di BAP, atau suruh baca dulu. Karena cara-cara inilah yang membuat dia percaya diri duduk di pengadilan. Dicerca oleh pengacara, tentu mereka juga grogi karena tidak semua orang terbiasa berada di pengadilan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya berharap waktu 1-2 jam nanti dimanfaatkan betul oleh teman-teman untuk bertanya atau menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, dan juga dapat mengajukan pertanyaan. Sepanjang beliau bisa menjawab, pasti dijawab, atau setidak-tidaknya dia menyimpan pertanyaan yang penting untuk dijawab di kemudian hari kalau beliau belum mempunyai data untuk menjawab pertanyaan itu. Saya akhiri sambutan sekaligus keynote speak dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Poin-poinnya saya sampaikan tadi, saya ringkas dari apa yang sudah disampaikan di dalam keynote speak beliau ini. Semoga FGD ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjaga marwah institusi menjadi institusi terpercaya dan tetap terpercaya oleh masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan keynote speech sekaligus sebagai pembuka kegiatan kita. Baik, marilah kita menuju ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi fokus group discussion
yang akan disampaikan oleh Bapak M. Irsan Arif, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau adalah Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Yang akan dipandu nanti akan sebentar oleh moderator kita Bapak Haris Surahman, Sarjana Hukum, Master Hukum. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang kita hormati dan kita banggakan sekalian, Bapak Asisten Tindak Pidana Khusus, Bapak Asisten Intelijen, Bapak Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Izinkan saya hari ini sebagai moderator pada kegiatan fokus grup diskusian peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Jadi sebelum saya memandu acara kita hari ini, izinkan saya menyapa dulu yang ada di Zoom. Sekaligus saya izin melapor kepada Bapak Wakajati, Pak Aspitsus, Pak Asintel dan Pak Asdatun yang hadir di ruangan kita Aula lantai 8 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah dari jajaran Pitsus Kejari Makassar, dari jajaran Pitsus Kejari Maros dan Kejari Goa, berikut seluruh jajaran Pitsus se-Kejati Sulsel dari Pitsus Kejati, kemudian ada teman-teman dari Pidum juga saya lihat, kemudian sebagian juga ada adik-adik CPNS. Nah, ini adik-adik CPNS, ada beberapa juga yang saya perhatikan pangkatnya di sini calon jaksa, dari staf mungkin juga ada lulusan komputer, enggak apa-apa. Kemudian yang dari via Zoom, saya tadi mencermati ada dari Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kemudian dari Badiklat, kemudian dari Pitsus Tangerang Selatan bahkan. Jadi kami setelah mendapat link Zoom, kemudian link YouTube, kami share, alhamdulillah semakin banyak yang menonton kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan FGD ini berkat perhatian kasih sayang dari pimpinan kita untuk meningkatkan kualitas kita selaku aparat penegak hukum. Nah, sebelum ke inti, saya ingin membacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita. Mohon izin Bapak Irsan, narasumber kita bernama Bapak Muhammad Irsan Arif, Sarjana Hukum Magister Hukum, lahir di Jambi 14 Juli 1974, jabatan Jaksa Ahli Madya pada Badiklat Kejaksaan. Sedikit penugasan yang saya sampaikan di sini, beliau sudah banyak juga malang melintang di Sulsel dan bahkan bertugas juga di luar kejaksaan. Jadi tahun 2004 beliau bertugas sebagai Kasipitsus Kejari Maros, dulu sempat juga saya jadi anak buah beliau. Kemudian pemeriksa Pidum Kejati Sulsel, Kasipidum Kejari Bogor, Kasisospol Kejati Jawa Tengah, Kacap Jari Sungguh Minasa di Malino. Kemudian menjadi 2014 sampai 2017 menjadi Satgas di Gedung Bundar, Jampitsus. Kemudian jadi Satgas juga di Tindak Pidana Sumber Daya Alam pada Jampidum. Kemudian beliau juga sempat di tahun 2017 sampai tahun 2019 dikaryakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Kabak Advokasi dan Bantuan Hukum. Dan sekarang beliau sejak tahun 2022 sampai saat ini sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan.
Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakajati, ada selain kita mengenal Pak Irsan ini sebagai jaksa, juga kita banyak mengenal beliau beberapa tahun terakhir ini aktif sebagai penulis buku. Jadi saya catat di sini ada sekitar 12 buku yang telah beliau lahirkan, mulai dari memahami kesalahan penyusunan surat dakwaan, memahami kesalahan penyusunan surat dakwaan, kemudian pertimbangan yuridis putusan bebas, benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dan teknik penerapan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana. Saya kira kapasitas beliau sebagai narasumber hari ini sudah tidak diragukan lagi. Kemudian izinkan saya memandu kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan FGD kurang lebih sekitar 90 menit. Izinkan saya membagi pemaparan, nanti kita akan memberi kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan paparan selama 45 menit. Kemudian selanjutnya akan kita bagi sesi kedua dengan tanya jawab. Nanti tanya jawab kami akan bagi baik yang di dalam ruangan ini maupun yang via Zoom. Untuk hemat waktu, dengan hormat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat iman kesehatan sehingga pagi sampai siang hari ini insya Allah kita akan sharing, diskusi, tukar pikiran terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membawa banyak kebaikan dan membawa banyak manfaat. Pertama-tama ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Bapak Wakajati Sulsel, Bapak Said Tadung Allah. Beliau adalah senior saya yang selalu saya ajak diskusi, sharing dalam beberapa hal yang terkait dengan permasalahan hukum. Beliau punya atensi yang besar untuk memperhatikan bagaimana kita kemudian bisa senantiasa menambah wawasan, pengetahuan teknis. Karena kita bekerja itu pakai ilmu, kalau kita tidak pakai ilmu nanti muaranya adalah kita menyikapi sesuatu dengan dolim. Maka beliau kemarin ketemu hari Senin yang lalu sampaikan, dan saya juga menginisiasi Pak Waka ini, kebetulan saya agak lama di Makassar, berkenan kalau misalnya bisa kita diskusi, sharing, tukar pikiran dengan teman-teman di Kejaksaan Sulsel. Maka beliau dapat menanggapinya dengan respon yang positif dan menyampaikan kepada Pak Kajati. Selanjutnya Pak Kajati memberikan arahan untuk dilaksanakan kegiatan focus group discussion yang sekarang kita laksanakan. Dan itu harus kita sambut dengan baik perhatian pimpinan agar kita bisa memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis terkait dengan penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi. Yang kedua juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Aspitsus bersama Kasih Penyidikan dan jajarannya yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan bernilai bekal, menjadi bekal kita di yaumil akhirat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya banggakan dan yang saya hormati, memang ini menarik berbicara terkait dengan persoalan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Waka tadi dengan moderator Pak Hari bahwa ada slide-nya mungkin. Slide berikutnya. Jadi berbicara tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi itu ruang lingkupnya secara garis besar terbagi atas 3, yakni pencegahan, kemudian pemberantasan, dan
pengembalian aset atau recovery aset. Ini 3 wilayah yang harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa, baik penegakan hukum melalui proses pencegahan, kemudian pemberantasan dan pengembalian aset. Kalau dari sisi pencegahan, sebagaimana kita ketahui ada nota kesepahaman antara Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian mengenai tindak lanjut laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Bagaimana kemudian tidak semua mesti perkara itu harus bermuara kepada penanganan perkara tindak pidana korupsi. Nah, di dalam nota kesepahaman itu ada yang namanya pelaksanaan prinsip ultimum remedium. Jadi penegakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi itu sebagai solusi terakhir dalam hal adanya suatu penyimpangan. Kita lihat dulu bagaimana APIP menindaklanjuti adanya laporan pengaduan tersebut, sehingga kemudian nota kesepahaman ini yang menjadi rujukan dalam hal koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan perkara korupsi. Next. Berikutnya, Dek. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tindak pidana khusus ini di KUHP baru diatur ada beberapa yang diakomodir, antara lain tindak pidana berat terhadap HAM, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, TPPU dan tindak pidana narkotika. Ini kemudian di KUHP baru diatur beberapa pasal. Nah, termasuk tindak pidana korupsi. Itu pasal 2 ayat 1 diganti dengan pasal 603 KUHP yang baru. Pasal 3 diganti dengan pasal 604, pasal 5, 605. Dan kalau kita perhatikan rumusan pasal di KUHP baru terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang banyak diterapkan dalam penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, itu sudah tidak kemudian ada lagi kata dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kata dapatnya sudah hilang. Itu berarti bahwa terkait dengan penerapan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 nanti setelah KUHP baru berlaku, yakni Januari 2026, maka prinsip penanganan perkaranya sudah mengarah kepada delik material. Yakni bukan lagi potensial loss, tapi actual loss yang ada di dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dan persoalan kata dapat ini pernah diujikan juga di putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Berikutnya. Sebelumnya, nah ini kalau kita lihat di KUHP baru ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, perlu kita mengetahui prepare persiapan sebelum berlaku KUHP baru ini. Kita memang harus sudah membekali diri wawasan karena ini akan dilaksanakan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Itu banyak hal yang menarik untuk kemudian dibahas, dikaji. Dan harus kita sudah prepare persiapan sebelum berlaku nanti Januari 2026. Kebetulan saya sebagai salah satu yang ditugasi oleh Pak Jampidum untuk menyusun teknis implementasi daripada KUHP. Kami intens rapat di Jampidum untuk menyusun bagaimana pedoman pelaksanaan KUHP ini. Mungkin juga karena kebetulan saya penulis buku dan saya sudah menerbitkan buku terkait KUHP. Ada beberapa hal yang menarik ya. Misalnya buku saya ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah rilis unsur-unsur tindak pidana dan teknik penerapan pasal KUHP. Jadi saya menyusun bukunya juga ini terinspirasi dari surat Ketua Mahkamah Agung. Dulu yang menjelaskan tentang unsur-unsur KUHP yang lama. Nah, kemudian saya mencoba menyusunannya dalam bentuk KUHP yang baru. Bagaimana unsur-unsurnya, apa yang menjadi inti delik daripada setiap unsur-unsur pasal,
dan bagaimana teknik penerapan pasalnya itu perlu kita ketahui. Namun yang terpenting itu memahami yang namanya inti delik, ya, bestandelen, unsur-unsur penentu yang bersifat melawan hukum. Selama ini kita standar. Standarnya apa? Yang penting terpenuhi unsur P21. Padahal putusan onsla itu terpenuhi semua unsur. Terbukti perbuatannya, tapi bukan perbuatan pidana. Kan ada 3 tuh bentuk putusan kan, ada putusan bebas berarti salah satu unsur pasal tidak terpenuhi. Yang kedua putusan onsla, van alle rechtsvervolging, terbukti perbuatannya artinya unsur-unsur semua pasal itu terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Makanya dia diputus onsla. Terkait dengan persoalan onsla ini, saya memang menaruh perhatian khusus karena ini unik, putusan onsla itu unik. Karena ada perbuatan tapi bukan tindak pidana. Semua unsur pasal terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kenapa bisa seperti itu? Alhamdulillah saya menulis terkait dengan persoalan onsla ini, buku saya yang pertama, yang kedua tentang perbuatan tersangka terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Dan ini juga sudah dipakai sama hakim, buku saya dalam pertimbangan putusannya. Saya bersyukur itu hari hakim menggunakan buku saya dalam pertimbangan putusannya menyampaikan, Pak Irsan, perkara penipuan saya gunakan bukunya Pak Irsan dalam referensi pertimbangan putusan. Wah, terima kasih, tolong kirim putusannya. Saya dikirimkan putusannya. Di dalamnya ada nama saya yang dijadikan pertimbangan buku yang terkait dengan putusan. Memahami inti delik itu penting Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita akan coba untuk mendetailkannya. Dan ini juga akan nanti bermuara kepada bagaimana supaya perkara kita tidak diputus bebas dan bagaimana supaya perkara kita tidak diputus onsla. Itu penting. Maka sekedar perhatian, untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu ada 3 kriterianya. Pertama, terpenuhinya alasan pembenar ya. Kemudian yang kedua, terpenuhinya alasan pemaaf. Dan yang ketiga, bukan merupakan tindak pidana. Jadi dia masuk ke wilayah administrasi atau wilayah perdata. Biasa kita temukan perkara kan diputus onsla karena masuk misalnya wilayah perjanjian atau perdata. Perkara-perkara korupsi juga kadang dianggap bahwa ini bagian daripada administratif, masuk ke wilayah penyalahgunaan kewenangan yang pertanggungjawabannya administratif. Buku saya mengenai penyalahgunaan kewenangan dan diskresi itu sudah dipakai sama KPK dalam peningkatan kapasitas diklat dan sudah KPK pesan buku kurang lebih 700 eksemplar. Kalau biar tidak mengantuk bisa respon dari penyampaian yang saya sampaikan. Bahkan alhamdulillah buku saya sudah terjual lebih daripada 15.000 eksemplar. Ya, satu rasa syukur karena buku bisa digunakan oleh institusi lain dan bisa digunakan dalam hal praktek penanganan perkara. Saya juga tidak pernah ada kepikiran mau jadi penulis, tidak ada niat. Tapi karena kemarin pas masuk waktu Covid, saya pindah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi fungsional di Pidum, maka saya mengisi waktu untuk membaca, mengetahui pertimbangan yuridis, bagaimana hakim memutuskan dakwaan batal, dakwaan tidak dapat diterima. Kemudian saya coba untuk kompilasi, saya lihat analisis yuridisnya, bagaimana pertimbangan hukumnya. Akhirnya kemudian saya tuangkan dalam bentuk buku, rencananya hanya untuk melaporkan kepada pimpinan bahwa ada kendala teknis seperti ini di lapangan Bapak. Tapi ternyata ini bisa jadi buku. Alhamdulillah ternyata setelah jadi buku malah banyak peminatnya. Seperti itu. Apa speed penyampaian saya terlalu cepat ya? Cukup ya? Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Harus atensi perhatian. Seperti arahan Pak Waka ini ajang diskusi, ajang tukar pikiran. Saya tidak bermaksud untuk menggurui karena memang saya bukan kapasitas di situ kan. Kita ini bagaimana kemudian bisa saling melengkapi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca, saya tidak baca, tentu pengetahuan Bapak Ibu lebih baik daripada saya untuk persoalan tertentu.
Jadi kalau kita lihat di pasal 620 ini, lembaga penegak hukum yang melaksanakan penanganan perkara korupsi tetap untuk bisa punya kewenangan baik penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Berikutnya. Cuman sebelum terlalu jauh menyampaikan substansi, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ya, kita coba lihat dulu dari segi asas. Bisa mungkin di Google, ya, bisa dibuka Google, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kejaksaan itu bagian daripada penyelenggara kekuasaan kehakiman, ya. Maka kita harus tahu dulu dari sisi asasnya, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, kalau kita lihat asasnya, itu judulnya pasal 2 ayat 1, yakni asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pertama, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nah ini asas, artinya semua aktivitas kegiatan yang kita lakukan harus merujuk kepada pemenuhan asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian asas lainnya bisa kan lihat di pasal 2. Coba, nah ini peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pasal 38, coba lihat ke bawah. Pasal 38. Nah ini fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan pemutusan hakim. Dengan kata lain, semua mekanisme penanganan perkara mulai penyelidikan sampai kepada pelaksanaan putusan itu harus merujuk kepada pemenuhan asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini, jadi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya domain pengadilan, karena dalam putusannya kan tercatat di bagian atasnya itu putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Padahal kenyataannya prinsip itu berlaku dalam semua proses penanganan perkara, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Maka ya ini pesannya bahwa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip keadilannya adalah keadilan yang spiritualitas. Selama ini kita mengenal keadilan menurut Aristoteles, keadilan menurut Bentham, John Locke, keadilan menurut Hans Kelsen. Nah, keadilan menurut perspektif penegakan hukum di Indonesia itu adalah keadilan yang bersifat spiritualitas, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu prinsip, ya. Jadi kalau kita kita bersyukur bahwa di samping kita melaksanakan pekerjaan juga bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana prinsip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya ya, bagi yang muslim, surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Itu prinsip-prinsip. Jadi kita bersyukur kita bisa melaksanakan pekerjaan dan bagian daripada ibadah kita juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sekedar pengantar karena prinsipnya penting karena ini merupakan bagian dari asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Baik, kita kembali ke substansinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam uraian buku saya, penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan pidana korupsi, seperti kita ketahui ya, penyalahgunaan kewenangan itu berada di wilayah administrasi dan dia juga berada di wilayah pidana. Unsur penyalahgunaan kewenangan itu unsur di pasal 3 juga.
Tetapi penyalahgunaan kewenangan juga itu wilayah daripada kesalahan administrasi yang bisa dilakukan oleh APIP. Berarti penyalahgunaan kewenangan ini ada di dua domain hukum, ada di domain administrasi dan ada di domain pidana. Khusus penyalahgunaan kewenangan. Terus kemudian terkait kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara juga ini berada di wilayah APIP dan berada juga di wilayah unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kerugian keuangan negara. Sekarang kita mau mengetahui di mana penyalahgunaan kewenangan itu masuk ke wilayah pertanggungjawaban administrasi melalui mekanisme APIP dan bagaimana penyalahgunaan kewenangan itu masuk ke wilayah pertanggungjawaban pidana atau korupsi. Karena persoalannya ini ada di dua wilayah hukum atau domain hukum itu. Nah, kalau kita lihat ya, coba dibuka deh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tentang administrasi pemerintahan. Ini penting ya, memahami domain hukum. Karena memahami domain hukum itu meminimalisir perkara kita diputus onslah. Seperti yang disampaikan oleh arahannya Pak Waka tadi, di wilayah hukum Kejati Sulsel, itu ada beberapa yang perlu kita cermati dan perlu kita kaji, hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum kenapa perkara itu diputus bebas atau diputus onslah. Nah, ini antara lain karena berkaitan dengan persoalan domain hukum. Dia masuk ke wilayah administrasi. Ini kalau kita lihat di pasal 20, maaf. Bismillah. Nah, coba ya dibaca Bapak Ibu sekalian. Hasil pengawasan APIP itu pertama tidak terdapat kesalahan. Kesimpulannya ya. Kemudian ada kesalahan administrasi. Dan yang poin ketiga, ada kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Berarti persoalan kerugian keuangan negara termasuk wilayahnya APIP. Karena ini bagian daripada kesimpulan yang dilakukan oleh Inspektorat BPK atau BPKP. Kalau BPK itu aparat pengawasan eksternal, kalau BPKP itu aparat pengawasan internal. Ini terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau kesalahan administrasi dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau badan pemerintahan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan ayat 6, coba ayat 6. Ini ya. Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada pejabat pemerintahan apabila kesalahan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf C karena terjadinya unsur penyalahgunaan kewenangan. Berarti unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara itu masih berada di wilayah administrasi. Kapan masuk ke wilayah pidana? Izin Bu Asbin. Aduh, Bu Nur Asya. Senang sekali Ibu bisa berada di ruangan ini. Padahal tadi saya sampaikan sama Pak Hari, pengen ketemu sama Bu Asbin. Karena beliau selalu respon positif setiap penerbitan buku. Terima kasih, mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan Bu Asbin. Saya lanjutkan, mohon izin. Jadi unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara itu masih berada di wilayah administrasi. Kalau kita nanganin perkara korupsi, ada penyalahgunaan kewenangan dan negara rugi, maka itu masih berada di domain administrasi, domain APIP. Hukum beredirektif. Paham ya? Ini domain hukum. Sepanjang penyalahgunaan kewenangan dan terjadinya kerugian keuangan negara tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau memperkaya dirinya, maka itu kita serahkan kepada APIP untuk menindaklanjuti penyelesaian atas kerugian keuangan negara.
Tapi kalau dia lakukan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya, memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi, maka sifat melawan hukumnya mengalami perubahan. Dari melawan hukum administrasi, ondehmatika, overheidsdaad, atau abuse of power, atau determinant de pouvoir, berubah menjadi melawan hukum pidana atau ada rechtelijk. Kalau penyalahgunaan yang dilakukan yang mengakibatkan negara rugi, dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya, memperkaya dirinya atau orang lain. Maka melawan hukumnya sudah berubah menjadi melawan hukum pidana. Pertanggungjawabannya pertanggungjawaban pidana. Maka penting untuk memahami domain hukum. Buku saya mengenai penyalahgunaan kewenangan ini dipakai sama KPK. Alhamdulillah, saya juga diundang beberapa kali untuk sebagai pembicara. Namun karena kendala teknis saya tidak sempat memenuhi undangan untuk pembicara dalam hal peningkatan kapasitas APH. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa sedikit memahami terkait domain hukum. Berikutnya kembali ke slide. Ini secara garis besar terkait domain hukum, pidana, perdata, dan administrasi. Karena bisa saja satu peristiwa yang terjadi tetapi meliputi banyak domain hukum. Misalnya pengadaan barang dan jasa, PBJ, itu ada 3 domain hukum di situ. Ada domain hukum administrasinya, ada perdatanya, ada pidana. Ini kalau pidana seperti ini, kalau perdata seperti ini, kalau administrasi seperti ini. Boleh nanti di-share materinya berikutnya. Next. Contoh ya, ini saya dapatkan di LKPP. Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa, saya dapatkan ini gambar. Kalau dari persiapan pengadaan sampai penetapan penyedia barang dan jasa, itu wilayah hukum administrasi. Jadi kalau dia lelang, itu masih wilayah administrasi. Kalau dia menyimpang, maka dia melanggar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Makanya sanksinya itu denda, sanksinya itu blacklist, sanksi administrasi. Jadi kalau dia melawan hukum, masih berada di wilayah lelang, maka itu masih di domain administrasi. Persiapan lelang sampai penetapan pemenang lelang. Setelah ditetapkan pemenang lelang, dibuatkan kontrak. Kontrak antara PPK dengan rekanan. Kontrak ini berada di dalam domain hukum perdata, perjanjian. Itu ya, ini tanda tangan kontrak, sampai selesai kontrak itu dia di wilayah hukum perdata. Dia masuk ke wilayah hukum pidana apabila dalam setiap proses ini ada niat jahat, ada mens rea, ada actus reus, dan memenuhi keseluruhan unsur pasal tindak pidana yang ada di dalam perkara yang disangkakan, misalnya perkara korupsi. Ini pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu, ada 3 domain hukum. Jadi kita harus tahu nih domain-domain hukum dari setiap proses pengadaan barang dan jasa. Kapan dia masuk ke wilayah korupsi? Kalau seperti itu penjelasannya. Berikutnya. Ini ya, aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa, aspek hukum administrasi tadi udah disampaikan, aspek hukum berdata. Berikutnya. Produk tuntutan putusan akhir perkara pidana. Kalau terbukti kesalahan, terdakwa secara sah dan meyakinkan itu di pasal 193 KUHP. Minimal 2 alat bukti
hakim yakin atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dia diputus terbukti bersalah. Dan ini yang menjadi tujuan dari proses penanganan perkara. Makanya kalau dia diputus bebas atau dia diputus onsla, sebenarnya itu dalam tanda kutip kegagalan. Kegagalan dalam proses penanganan perkara. Karena bukan itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita supaya orang dihukum dan bertanggung jawab secara pidana atas dakwaan yang kita ajukan di muka persidangan. Maka perlu kehati-hatian dalam menentukan seseorang menjadi tersangka dan harus ada keyakinan yang kuat bagi kita di dalam menetapkan tersangka. Harus didukung oleh alat bukti dan harus kita yakin bahwa dengan alat bukti itu orang ini memang melakukan suatu tindak pidana. Putusan bebas itu unsur pasal yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi berdasarkan alat bukti, maka unsur pasalnya itu dia diputus bebas. Kalau onslah terpenuhinya alasan pembenar. Alasan pembenar apa deh? Bapak Ibu sekalian, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Jadi kalau alasan pembenar itu berkaitan dengan unsur objektif perbuatannya, yang hapus sifat melawan hukum perbuatannya, itu merupakan alasan pembenar. Jadi unsur objektifnya dari rumusan delik. Nah kalau alasan pemaaf itu ada pada pelakunya, ada pada dirinya. Unsur subjektif, mens reanya. Jadi kalau sederhananya alasan pemaaf itu mens rea, alasan pembenar itu actus reusnya, unsur-unsur objektifnya. Kalau alasan pemaaf itu hapusnya kesalahan, misalnya karena cacat jiwanya dan sebagainya. Terus kenapa dia diputus onsla? Itu tadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan dia berada di wilayah hukum administrasi atau dia berada di wilayah hukum perdata. Misalnya saya sama Pak Hari ya, Pak Hari saya pinjam uangnya 500.000. Saya mau menggunakan uang 500.000 itu untuk beli benih udang buat tambak. Sepakat. Uang 500.000 itu saya terima dari Pak Hari. Kalau tambaknya tidak ada, itu namanya menipu. 378. Ada tambak, tapi uang 500.000 itu saya pakai untuk kepentingan sendiri, bukan untuk beli benih, maka itu penggelapan. Uangnya Pak Hari saya belikan benih, saya gunakan untuk ditambak, tapi gagal panen sehingga saya tidak bisa kasih kembali uangnya Pak Hari, itu namanya ingkar janji, masuk ke wilayah hukum perdata. Jadi satu peristiwa hukum begini bisa berbeda kondisinya. Kalau menipu tadi berarti tambaknya yang tidak ada. Tambak ada tapi uang saya gunakan untuk kepentingan tidak beli benih, berarti saya penggelapan. Ada tambak saya gunakan untuk beli benih, tapi gagal panen, tidak bisa saya bayar utang ke Pak Hari, maka itu masuk ke wilayah hukum perdata, dalam hal ini ingkar janji. Secara sederhana seperti itu, apalagi ini ada beberapa yang calon jaksa ya. Nanti insya Allah ketemu di Badiklat, mudah-mudahan ditakdirkan untuk menjadi jaksa. Jadi seperti itu harus dipahami. Dan beda, kalau penipuan itu pada saat saya sampaikan sama Pak Hari, di situ lokus dan tempus deliktinya. Pak Hari saya pinjam uangnya 500.000, tapi tidak ada tambak. Pada saat uang diserahkan Pak Hari ke saya, di sini lokus dan tempus deliktinya. Uang diserahkan ke saya berarti pada saat itu lokus dan tempus deliktinya. Tapi kalau penggelapan, lokus dan tempus deliktinya pada saat uang itu disalahgunakan. Beda waktu dan tempatnya. Ya, makanya seperti itu harus dipahami bagaimana memetakan suatu persoalan, anatomi perkaranya harus kita kuasai.
Berikutnya. Ini ya mengenai korupsi terkait dengan putusan MK. Putusan MK ini saya harus bicara ya, jujur ya, ini rahasia kita-kita aja. Putusan MK itu apakah dia hukum positif atau bukan hukum positif? Apakah putusan MK regulasi? Putusan MK itu apa posisinya? Hah? Final dan mengikat. Itu penjelasan putusan undang-undang MK. Final dan mengikat. Ini berbeda tafsir. Ada yang bilang final dan mengikatnya itu erga omnes, berlaku untuk semua pihak. Kalau menurut saya, sifat mengikat daripada putusan MK itu hanya ditujukan kepada pihak yang menindaklanjuti putusan MK tersebut, yaitu DPR dan Presiden menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk undang-undang. Setelah menjadi undang-undang baru menjadi hukum positif. Sebelum itu wallahu alam, dia hanya berposisi menurut saya sebagai sumber hukum. Karena dia berada di wilayah hukum, berada di dalam wilayah kekuasaan yudikatif, bukan legislatif. Beda ya. Sedangkan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan itu harus berdasarkan regulasi. Mau bukti ya? Coba buka Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini sekedar bahan pemikiran saja ya. Kita ini harus berusaha untuk menempatkan sesuatu pada porsinya. Ya baik, saudara pendengar, fokus grup discussion yang berlangsung di lantai 8 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Lagi berapa menit? dan telah berbagai penjelasan yang disampaikan oleh pemateri di fokus grup discussion di siang hari ini, dan demikian laporan langsung kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam fokus grup discussion. Demikian pendengar, Peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam penanganan dan penyelesaian perkara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio. Tindak lanjut terhadap putusan MK. Di ayat 2 ya baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda FGD terkait peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Sulawesi Selatan, langsung dari Gung Kejati Sulsel. Di kebersamaan kita hari ini Senin 13 Mei 2024, dan akhirnya juga saya Arti Alfiar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan Tapi ini rahasia kita aja ya. Ini sekadar bahan diskusi, bahan diskusi. Boleh. Ada yang berpendapat bahwa putusan MK itu langsung bisa dieksekusi sebagai hukum positif. Ada juga yang menganggap bahwa karena itu tadi Pak Hari bilang dia itu final dan binding. Final karena tidak bisa banding, mengikat itu erga omnes, artinya berlaku kepada semua pihak. Tapi kalau menurut saya, dia mengikatnya hanya kepada pembuat undang-undang. Karena diperintahkan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1. Tapi itu kajian hukum tata negara. Baik, lanjut. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi.
Lanjut lagi. Nah, terkait penyalahgunaan kewenangan di dalam pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu yang selalu dijadikan rujukan dengan prinsip asas Begenselen. Di dalam praktek jurisprudensi terkait pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan itu kita selalu merujuk kepada doktrin. Padahal di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah dirinci penyalahgunaan kewenangan itu ada 3, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Maka di dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan bisa kita mengadopsi pengertian yang ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena di Undang-Undang Tipikor tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan. Nah, karena dia tidak diuraikan, kita bisa menggunakan ketentuan ini sebagai rujukan untuk memastikan perbuatan yang dilakukan itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Apakah dia melampaui wewenang, apakah dia mencampur adukan wewenang, ataukah dia bertindak sewenang-wenang. Bagaimana rinciannya? Berikutnya. Nah ini wilayahnya ya. Kalau dia melampaui wewenang, itu berarti ini. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya, melampaui batas wilayah, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, itu masuk kategori melampaui wewenang. Kalau mencampur adukan wewenang, di luar cakupan bidang atau materi wewenang itu. Nah yang poin 2 ini yang selalu dijadikan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Ini yang selalu dipakai oleh Kasipitsus di dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan. Di poin 2 aja ini umum, termasuk jurisprudensi beberapa putusan, dia hanya merujuk di sini, bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Ini dikenal dengan asas Begenselen. Tetapi sebenarnya luas penyalahgunaan kewenangan juga bisa seperti yang diuraikan di atas tadi. Terus di bawahnya. Bukan deh, ada tadi, oh berarti ini tidak muat ya. Ini tidak muat. Bertindak sewenang-wenang. Ada di bawahnya itu bertindak sewenang-wenang. Yakni tidak sesuai dengan bertindak sewenang-wenang. Itu ada di bawah yang cuman kebaca setengah. Itu ada 2 poin di situ. Nah nanti di dalam membuktikan unsur penyalahgunaan bisa merujuk ke sini. Merujuk ke sini dalam hal pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan. Ini teori yang dipakai adalah teorinya Profesor Demersemen. Bahwa apabila suatu unsur tindak pidana tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut, maka kita bisa menggunakan undang-undang lain yang relevan untuk dijadikan penjelasan terhadap unsur-unsur pasal tindak pidana. Bapak Ibu sekalian, setiap unsur pasal pengertiannya itu harus ada rujukannya ya. Jadi semua unsur-unsur pasal itu harus ada penjelasannya. Bisa kita cari di penjelasan pasal. Kalau tidak ada di penjelasan pasal, kita cari di jurisprudensi. Kalau tidak ada di jurisprudensi, kita cari di teori hukum. Kalau tidak ada di teori hukum, kita cari di Kamus Hukum Bahasa Belanda. Tidak ada di situ, kita cari di KBBI. Karena semua unsur itu harus diberikan pengertian, harus diberikan penjelasan. Nah rutenya seperti itu tadi, lihat di penjelasannya, kalau tidak ada di penjelasan mengenai unsur tersebut, pengertiannya bagaimana, maka cari di jurisprudensi. Tidak ditemukan di jurisprudensi, kita cari di teori hukum. Tidak ada di teori hukum, kita cari pendapat pakar hukum. Tidak ada di situ, kita cari di Kamus Bahasa Belanda, Bahasa Hukum Belanda, atau bahasa KBBI yang terakhir, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena semua unsur itu harus diberikan penjelasan agar tidak keliru di dalam menafsirkan unsur pasal dimaksud. Itu rutenya, rute untuk membuktikan setiap unsur-unsur pasal. Berikutnya.
Ada juga yang berkaitan dengan diskresi. Diskresi. Berikutnya, syarat diskresi, nanti bisa dibaca ya. Berikutnya, prosedur penggunaan diskresi sudah agak rigid, detail terkait dengan persoalan diskresi ini. Jadi kalau dia menyimpang dari ketentuan ini, maka dia termasuk perbuatan yang menyalahgunakan diskresi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menjadi inti delik daripada unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu adalah tadi dengan tujuan menguntungkan dirinya atau memperkaya dirinya, orang lain atau korporasi. Itu yang menjadi inti delik. Di situ mengandung mens rea. Kan jahat kalau kita mencari keuntungan dari uang negara kan? Mencari kekayaan dari uang negara jahat. Nah, itu yang menjadi inti deliknya. Bukan menyalahgunakan kewenangan, karena menyalahgunakan kewenangan bisa saja masuk ke wilayah administrasi. Bukan juga kerugian keuangan negara, karena kerugian keuangan negara juga berada di wilayah administrasi. Maka yang menjadi inti delik pasal 3 itu kalau dia lakukan dengan tujuan untuk menguntungkan, memperkaya dirinya, orang lain atau korporasi. Itu prinsipnya. Untuk membuktikan pasal 3 itu yang menjadi penentu apakah perbuatannya ini masuk ke wilayah APIP atau masuk ke wilayah pidana korupsi. Paham ya? Maka kita harus paham inti delik deh. Inti delik itu bestandelen. Unsur yang menentukan kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Kalau pasal 378 tadi apa inti deliknya? Inti deliknya itu rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat sehingga Pak Hari menyerahkan uangnya 500 kepada saya. Jadi di pasal 378 itu inti deliknya rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat. Bukan menyerahkan barang. Kalau dia menyerahkan barang atau menghapuskan piutang yang masuk di dalam unsur pasal 378, itu berada di domain perdata. Maka itu bukan inti delik. Kan kalau saya di pasal 378 itu rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat, sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepada saya atau menghapuskan piutang. Itu nyata, kalau unsur menghapuskan piutang, menyerahkan barang itu wilayah perdata. Maka itu bukan inti delik. Inti deliknya itu rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat. Sehingga itu yang menjadi mens rea perbuatan pasal 378. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Terus ini sudah saya jelaskan. Terus ini manfaatnya kita mempelajari tentang inti delik. Ya, inti delik. Bestandelen. Jadi di unsur-unsur pasal itu ada inti deliknya. Kalau menurut Profesor Andi Hamzah, rumusan delik itu terbagi 3. Pertama unsur subjektif setiap orang, kemudian unsur objektifnya itu bestandeling, dan yang kemudian terakhir adalah sanksi. Itu menurut Profesor Andi Hamzah. Kalau menurut Profesor Van Bemmelen, inti delik itu keseluruhan rumusan delik. Kemudian ada elementen delik, yaitu hal-hal yang mempengaruhi rumusan tindak pidana. Nah, kalau menurut saya, di antara unsur-unsur pasal tindak pidana itu ada inti deliknya. Biasanya 1 atau 2. Nah, itu di buku saya ini sudah saya tentukan unsur, ya makasih Pak Ri. Sudah saya tentukan unsur deliknya, inti deliknya, dan bagaimana teknik penerapan pasalnya. Penting untuk dipahami. Alhamdulillah ini baru beberapa bulan rilis, sudah lebih daripada 2000 eksemplar terjual. Guru besar di UI pesan, Profesor Topo Santoso, guru besar di Undip, Profesor Pujiono, pesan buku ini juga, bahkan beliau repeat order di guru besar di Medan juga pesan buku saya. Alhamdulillah senang karena bisa bermanfaat. Dan memang ini penting untuk kita ketahui dan mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan wawasan dalam hal penerapan dan penegakan hukum.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita lanjutkan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Irsan Arif, Sarjana Hukum Magister Hukum. Banyak sekali tadi penyampaian yang disampaikan oleh beliau, menarik sekali karena ada beberapa yang saya cermati juga merupakan celah-celah hukum. Seperti tadi ada Mahkamah Konstitusi yang selama ini selalu kita lekat ketika ada putusan selalu sifatnya final dan mengikat. Ketika final dan mengikat rasa-rasanya hampir seluruh aparat penegak hukum selalu berpikirannya itu sudah bisa dilaksanakan, padahal masih ada 2 langkah di belakangnya. Sama seperti putusan pengadilan tidak bisa dilaksanakan ketika belum ada pelaksanaan dari berita acara pelaksanaan putusan dari jaksa. Nah, kalau di putusan pengadilan itu harus ada eksekutornya. Nah, kalau di putusan Mahkamah Agung rupanya ada juga eksekutornya ini kalau saya tangkap ini. Jadi eksekutornya ya DPR. Jadi aturan itu bisa berlaku sebagai hukum positif ketika menjadi produk legislatif. Kalau yudikatif belum, mengikat pada para pihak saja yang berperkara. Tapi kalau ketika untuk disamaratakan semua untuk dilaksanakan, untuk menjadi hukum positif harus dirubah dulu menjadi produk legislatif. Kira-kira begitu. Ada hal lain juga yang banyak kita tangkap, tapi mungkin supaya lebih efisien dan waktu tidak terbuang, kita beralih ke tanya jawab. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang ada di aula lantai 8 ini, mungkin bisa bertanya 2 penanya dari aula sini dan 2 penanya dari yang Zoom. Itu di sesi pertama. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan kita buka lagi sesi tanya jawab berikutnya. Saya persilakan, mungkin ini yang materi bisa kita alihkan ke Zoom, siapa tahu ada yang mau bertanya. Saya mulai di ruangan ini, siapa tahu ada yang bertanya silakan. Atau yang di Zoom? Materi juga tadi sudah saya share di grup Pitsus Kejati maupun teman-teman Pitsus Kasih Pitsus dan Cap Jari. Teman-teman mohon atensinya. Yang di layar bisakah ditampilkan layar Zoom-nya? Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, izinkan saya dulu yang bertanya Bapak narasumber. Jadi terkait tadi putusan Mahkamah Konstitusi yang kita bilang, yang tadi saya sudah sebut juga bahwa itu final dan mengikat. Sekarang apa konsekuensinya ketika misalnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dibuat aturan hukum positifnya sama DPR, Pak? Itu mungkin. Apa konsekuensinya, Pak? Karena kan ada juga contoh misalnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait yang pernah digugat sama-sama teman kita di Kejaksaan terkait Jaksa Agung yang jabatannya, jadi teman-teman ada salah satu calon jaksa di Kejaksaan ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menggugat bahwa sebaiknya itu Jaksa Agung itu harusnya mantan jaksa, bukan dari luar jabatan politis. Nah, kalau misalnya tidak dibuat juga aturan, berarti masih mentah juga itu. Begitu. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang via Zoom atau di aula ini. Terima kasih Bapak, izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini penting ya pertanyaannya Pak Hari. Kira-kira bagaimana konsekuensi yuridisnya apabila putusan MK itu ternyata belum dituangkan dalam bentuk regulasi.
Jadi begini, di dalam buku yang saya uraikan, saya sempat uraikan ini permasalahan. Permasalahan ini sudah saya temukan sejak 2 tahun yang lalu Pak Ari. Di buku saya terkait penerapan pasal 335. Pasal 335 kita itu menerapkan rumusan tindak pidana sebagaimana di putusan MK. Ya. Nah itu perlu dicermati dengan baik. Cuman saya sampaikan bahwa karena putusan MK menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi, gitu, bertentangan dengan undang-undang dasar, maka menurut hemat saya harus segera dieksekusi dalam bentuk regulasi. Karena menurut MK dianggap ini sudah bertentangan dengan konstitusi, pasal ini. Pasal ini sudah bertentangan dengan konstitusi. Maka cara menindaklanjutinya pertama, bisa dalam bentuk perpu, bisa dalam bentuk perja. Karena itu relatif lebih mudah untuk dilaksanakan. Kalau dalam bentuk undang-undang panjang urusan. Tapi kalau untuk mengeksekusinya agar ini bisa menjadi hukum positif, bisa dituangkan dalam bentuk regulasi minimal peraturan Jaksa Agung atau Perpu, karena Perpu itu masih sepihak, masih pemerintah saja bisa memberikan penetapan karena keadaan darurat atau kondisi tertentu. Seperti itu. Iya, jadi rupanya kalau rumus matematika ini ada jurus singkatnya. Jurus singkatnya tadi lewat Perpu. Jadi menarik sekali, memang selama ini banyak sekali, sudah banyak lahirkan putusan MK ini. Tapi kita tidak pernah tahu apakah setiap putusan MK itu sudah dieksekusi oleh DPR untuk membuat, kalau memang itu sudah melanggar, artinya tidak sesuai dengan undang-undang dasar, berarti harusnya diperbaiki dong undang-undangnya. Nah kita tidak tahu diperbaiki atau tidak selama ini. Atau sibuk saja, karena ya tadi dibilang Pak Irsan bahwa kalau merubah satu pasal itu pasti panjang sekali prosedurnya. Nah, cara ringkasnya dengan Perpu. Saya kasih kesempatan lagi teman-teman. Ada di sini Pak Abu kasih eksekusi dan eksaminasi. Ada siapa lagi? Ada lagi? Ibu Satriani. Boleh. Tolong dikasih mic-nya. Tapi mohon izin Pak. Tadi sudah dipaparkan ini terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi tadi pemateri menyampaikan esensinya itu ada 3. Saya lebih fokus terhadap pengembalian aset. Jadi dan ini pun sering menjadi permasalahan Pak. Nah kalau kita melihat bahwa sekarang ini kan terkait dengan aset recovery, pengembalian aset daripada pelaku tindak pidana korupsi. Nah, kita kaitkan kembali dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor terkait dengan pembebanan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nah, ya saya ingin tanyakan kepada pemateri bahwa ini yang kita hadapi sekarang, permasalahan banyak di Satker juga, bahwa eksekusi terhadap putusan pengadilan yang kebanyakan di dalam putusan itu mencantumkan bahwa dalam waktu 1 bulan setelah putusan itu jaksa dapat melakukan sita terhadap aset terpidana untuk membayar uang pengganti. Nah, ketika tenggang waktu 1 bulan yang telah ditentukan dalam putusan itu lewat, apakah ada konsekuensi hukum terhadap permasalahan tersebut? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ini terkait tadi dengan masalah kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, khususnya terkait dengan putusan onsela Pak. Nah, kita memang sering, jadi kadang perspektif jaksa dengan hakim kadang berbeda terkadang yang kita lihat putusan, kalau kita bicara soal penyalahgunaan kewenangan kan tentu kalau di dalam undang-undang administrasi pemerintahan sudah jelas diatur. Nah, tetapi kita mungkin juga harus melihat bagaimana sih asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Tentu yang kadang-kadang kita di penyidikan memang ketika dia tidak melakukan tindakan sesuai dengan yang diatur, misalkan SOP, berarti kita selalu beranggapan bahwa itu adalah
melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan. Tetapi oleh hakim, mereka berpendapat bahwa ini mereka melaksanakan tugas administratif. Nah, seperti itu Pak. Nah, bagaimana kita bisa memilah bahwa ini masuk dalam ranah penyalahgunaan kewenangan dalam konteks administratif atau ini murni pidana, seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Abu. Selanjutnya Ibu Satriani mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Satriani dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Langsung saja, pertanyaan pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan penanya pertama, yaitu Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi mengenai dalam pasal 18. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pasal 10 KUHP yang lama dengan pasal 66 KUHP yang baru itu tercantum pidana tambahan. Nah, di dalam pidana tambahan itu ada perampasan barang tertentu dan pembayaran uang pengganti. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kaitannya antara pasal 18 dengan pasal yang ada di KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Apa yang mendasari kenapa dibentuk lagi pasal 18 di dalam Undang-Undang Tipikor sedangkan sudah ada pidana tambahan di dalam KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pasal 603, 604 sampai dengan 606 dan kaitannya dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor itu, kalau kita lihat pada dasarnya mirip, unsur-unsur pasalnya semua mirip, berbeda hanya pada bagian sanksi pidananya. Nah, bagaimana nantinya kita sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penerapan pasal dalam menangani perkara tindak pidana korupsi? Apakah kita harus menggunakan pasal yang tercantum dalam KUHP tersebut yang baru, ataukah kita tetap menggunakan pasal Undang-Undang Tipikor yang merupakan lex spesialis? Nah, yang terakhir, bagaimana ini kaitannya dengan pasal-pasal 606 tadi dengan yang di KUHP dengan undang-undang? Bagaimana jika terjadi pertentangan antara asas lex spesialis derogat legi generalis dengan peraturan undang-undang yang baru menyampingkan dengan undang-undang yang lama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada dua penanya. Yang pertama dari Pak Abu, Pak Kasih terkait recovery aset Pak. Jadi kalau ada putusan yang menyatakan bahwa 30 hari setelah putusan itu harus laksanakan sita aset, kalau lewat bagaimana konsekuensinya? Nah, ini menarik juga ini. Kemudian bagaimana mengantisipasi atau menghadapi jika di persidangan itu ada perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian yang kedua dari Ibu Satriani terkait pasal 18 dan pasal 10 KUHP terkait uang pengganti, dan yang terakhir pasal 603 sampai dengan 606 bagaimana kalau misalnya ada aturan yang bertentangan antara KUHP dan aturan Undang-Undang Tipikor. Itu mungkin Pak, saya kembalikan ke Pak Irsan. Terima kasih Pak Abu, pertanyaannya terkait uang pengganti ya. Bagaimana kalau ternyata sudah lebih daripada 30 hari jaksa belum melakukan eksekusi terhadap asetnya terpidana. Jadi terkait dengan sita eksekusi untuk melaksanakan uang pengganti ini dilakukan tidak hanya terkait dengan objek yang berhubungan dengan tindak pidana ya. Beda ya, kalau kita sita di tingkat penyidikan maka barang buktinya itu harus merupakan
rangkaian yang berhubungan dengan tindak pidana, misalnya hasil kejahatan dan sebagainya. Baru bisa kita sita di tingkat penyidikan. Tapi kalau di tingkat pelaksanaan uang pengganti, tidak mesti kemudian harus yang berhubungan dengan tindak pidana. Pokoknya semua asetnya bisa kita lakukan sita eksekusi untuk membayar uang pengganti. Uang pengganti itu, selamat datang yang terlambat. Mudah-mudahan bisa mengikuti materi berikutnya. Jadi uang pengganti itu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. Ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 hari, paling nanti ditegur sama Pak Aswas. Tidak ada konsekuensi hukumnya, hanya tidak disiplin aja untuk melaksanakan putusan tersebut. Tetapi Bapak Ibu harus dipahami bahwa beda antara uang pengganti dengan kerugian keuangan negara ya. Kalau uang pengganti itu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. Itu pembayaran uang pengganti. Kalau kerugian negara, nilai yang mengakibatkan, perbuatan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Karena biasa ada total loss. Tetapi uang pengganti itu hanya berkaitan dengan, ya itu kelemahannya uang pengganti. Misalnya ada 100 ya, dihitung berdasarkan hasil perhitungan BPKP kerugian keuangan negara 100. Tetapi uang yang dia nikmati, dia peroleh dari hasil tindak pidana cuma 75. Maka uang penggantinya hanya 75. Terus bagaimana yang 25-nya? Maka tidak sama antara uang pengganti dengan kerugian keuangan negara. Banyak hal yang menarik di uang pengganti. Nah ini pertanyaan juga dengan Ibu Satriani tadi. Bahwa kalau Pak Abu tadi yang kedua apa? Pertanyaannya oh ya mengenai ini ya menyikapi perbedaan persepsi antara jaksa dengan hakim terkait penyalahgunaan kewenangan. Jangankan jaksa dengan hakim, antara hakim saja kadang berbeda pandangan, biasa dissenting opinion kan, wajar kita terjadi perbedaan pendapat. Tetapi prinsip di dalam perbedaan pendapat itu argumentasi yang kita bangun, pertama ya prinsip ini harus berdasarkan regulasi. Jadi kalau kita mengemukakan suatu argumentasi, regulasi rujukannya. Seperti tadi pendapat saya, semuanya yang saya sampaikan regulasi. Silakan kalau mau berbeda pandangan, ini pendapatnya yang saya sampaikan, undang-undang bilang begini. Itu. Jadi argumentasi yang kita bangun harus didasarkan pada regulasi. Kalau bukan pada regulasi, pada pandangan pendapat pakar hukum. Atau kalau bukan dari situ kita lihat dari segi teori hukum atau pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Karena setiap argumentasi yang kita bangun itu harus memang kuat dari segi landasan hukumnya. Maka untuk memperkuatnya itu tadi harus berdasarkan regulasi, harus berdasarkan bagaimana jurisprudensi, itu pandangan bisa dijadikan rujukan juga. Jurisprudensi, undang-undang, pendapat pakar hukum. Sehingga argumentasi yang kita bangun itu bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Seperti tadi penyalahgunaan kewenangan. Menurut hakim ini administrasi karena melaksanakan perintah undang-undang. Tapi menurut kita penyalahgunaan kewenangan. Tapi kalau kita lihat harus secara utuh bahwa perbuatan korupsi itu bukan perbuatan kelalaian, tapi sengaja. Sengaja dia melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sengaja ya. Jadi kalau dia tidak sengaja atau dia lalai, maka tidak terpenuhi unsur. Makanya di situ di dalam unsur tipikor dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya, menyalahgunakan kewenangan. Kata maaf, perhatikan. Kata misalnya membuat surat palsu. Itu menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja.
perbuatan aktif. Jadi imbuhan memukul, membuat surat palsu, menyalahgunakan, itu berarti dia sengaja. Kata itu perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Karena tidak bisa kita hukum orang kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan itu ada dua, sengaja atau lalai. Itu adalah menurut jurisprudensi adalah perbuatan yang aktif yang masuk kategori kesengajaan. Nah, Ibu Satriani tadi bertanya bagaimana. Jadi ternyata uang pengganti ini tidak diatur di KUHP baru. Padahal undang-undang korupsinya ada pasal yang mengadopsi tindak pidana beberapa pasal. Jadi pasal-pasal yang ditarik di KUHP maka pasal tersebut tidak berlaku lagi. Kecuali yang tidak ditarik. Tadi itu di slide berapa itu? Coba buka slide-nya. Kecuali pasal itu masih berlaku Undang-Undang Tipikor. Tapi kalau yang sudah ditarik ke KUHP maka pasal itu yang ada di Tipikor tidak berlaku lagi. Hah? Harus dicermati. Jadi pertanyaannya Ibu Satriani tadi, bagaimana kalau terjadi perbedaan? Jadi pasal yang mengalami perubahan di KUHP baru, pasal korupsi, maka pasal korupsi tersebut sudah tidak berlaku lagi di halaman nomor 2 deh, ketiga di bawahnya itu. Ya ini. Berarti kalau pasal 12 itu masih pakai Undang-Undang Tipikor. Tapi kalau pasal 13 harus mengacu di sini. Pasal 2, pasal 3 harus sudah mengacu di sini. Nah, bagaimana dengan uang pengganti? Tidak diatur di dalam KUHP baru, maka caranya nanti diterapkan melanggar pasal 603 KUHP, ini pasal 603 ya, kalau dia berbuatnya di pasal 2 ayat 1. Melanggar pasal 603 KUHP, junto pasal 18 ayat 1 huruf B, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang Tipikor. Harus dijuntokan, harus tetap diterapkan itu uang pengganti di dalam KUHP yang baru. Karena menurut guru besar, sepanjang tidak dirubah peraturannya, maka peraturan itu masih berlaku. Pasal 18 tidak dirubah di KUHP, maka pasal tersebut masih berlaku. Maka nanti diterapkan pasal 603 KUHP junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor. Kalau nanti berlaku ya. Seperti itu. Bari, silakan. Ya, itu sudah terjawab dari pertanyaan teman-teman. Kembali lagi saya mengundang yang via Zoom. Apabila ada teman-teman Kasipitsus, Cap Jari atau mungkin jajarannya yang ingin bertanya terkait materi yang kita bawakan hari ini. Ini sekedar informasi ya Bapak Ibu, ini buku saya mengenai kerugian keuangan negara dalam perspektif administrasi, perdata, dan korupsi. Termasuk juga perkara Pertamina yang diputus onsla, yang kemarin mantan dirut Pertamina, saya sudah uraikan dalam buku ini. Kemudian ini buku saya yang dipakai sama KPK, sudah lebih daripada 700 eksemplar dibeli oleh KPK dan dibagikan dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Judul bukunya ini, penyalahgunaan kewenangan dan diskresi. Nah, ini buku saya yang rilis barusan 1 minggu, alhamdulillah sudah terdistribusi, terjual lebih dari 200 eksemplar. Dalam waktu baru 4 hari ini, 5 hari. Saya menulis tentang reformulasi pidana tambahan uang pengganti. Jadi begini ya, adik-adik harus rajin membaca. Karena ilmu itu penting, kita bekerja itu pakai ilmu. Kalau kita tidak pakai ilmu dalam bekerja, nanti muaranya dolim. Maka kemarin Pak Waka selalu memberikan arahan supaya kita senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan teknis. Alhamdulillah ini bisa kita adakan FGD. Mudah-mudahan ini bisa memicu semangat adik-adik atau Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis.
Ya, kembali lagi teman-teman. Sambil menunggu saya izin bertanya lagi Pak. Ini alhamdulillah kesempatan yang berharga sekali saya anggap, makanya jadi saya yang sering-sering bertanya ini Pak. Mohon izin. Jadi ada pengalaman sedikit Pak, tugas di daerah terkait kembali lagi tadi yang seperti dibahas Pak Abu, recovery aset Pak. Jadi pada saat kami ada penanganan perkara pidana korupsi, kemudian pada saat sudah di persidangan ada pengembalian kerugian keuangan negara Pak. Pengembalian kerugian keuangan negara itu persis di hari pembacaan tuntutan. Persis di hari pembacaan tuntutan, sehingga tidak sempat tercatat dibacakan pada tuntutan. Nah ini saya ingin bertanya Pak. Nah terus habis itu uang yang harusnya kita sita itu ceritanya, terus kemudian karena tidak dibaca di tuntutan, tidak dipertimbangkan hakim, putus di PN tidak dipertimbangkan, kita ajukan banding terkait uang tersebut, jumlahnya lumayan, kemudian putusan PT Hakim Tinggi mengatakan bahwa putusan PN sudah benar, karena kita tidak lakukan di tuntutan jadi tidak jadi pertimbangan hakim. Kita kasasi pun juga sama putusannya, sehingga uang itu status quo. Uang itu status quo. Nah kalau berhadapan seperti itu, mohon apa pencerahannya Pak. Makasih. Tapi memang terdakwa ini dihukum ya, terbukti kerugian keuangan negara yang dia ini. Iya, berarti itu harus disetorkan ke kas negara sebagai bagian daripada pengembalian kerugian keuangan negara. Namun ini dilakukan tidak secara yuridis formal, karena dia tidak diakomodir dalam bentuk berita acara penyitaan tuh, tetapi harus disetorkan ke kas negara. Iya, karena mestinya ya. Tapi di tingkat banding kita sudah cantumkan. Di pengadilan banding, memori banding. Memori kasasinya nggak apa-apa, karena kita sudah memasukkan di dalam memori banding dan memori tuntutan, maka walaupun putusannya tidak menyinggung persoalan barang bukti yang di belakang yang tidak sempat disita karena diserahkan pada saat tuntutan, itu harus disetorkan ke kas negara. Dengan alasan ini ada di dalam surat tuntutan kami, surat memori banding kami, ada di memori kasasi kami, bahwa uang itu adalah uang negara yang diserahkan oleh terdakwa pada saat pembacaan tuntutan. Jadi disetorkan ke kas negara, alasannya apa, itu ada di memori banding kita dan ada di memori kasasi. Tapi bukan eksekusi ya, karena tidak ada dalam putusan. Jadi dikasih keluarkanlah dulu dari RPL ini Pak. Kan ini dititip di RPL ceritanya Bang itu. Kan keluar ke RPL harus ada dasarnya juga. Rekening penampungan lain. Siapa punya? Punya kejaksaan. Oh iya, dikasih keluar baru disetorkan ke negara. Oh, begitu. Berdasarkan Iya. memori banding dan memori kasasi kita. Nah ini oke. Kembali lagi kepada teman-teman, kita masih ada waktu. Yang penting itu bagian Siap. daripada ini kan, bagian daripada kerugian Ya. uang pengganti yang belum Iya. dibayarkan kan? Iya, belum Mestinya dibayar. Jadi begini, di dalam uang pengganti itu kan juga ada pidana penjaranya kan? Nanti pidana penjara pengganti kita kurangi dengan uang yang tidak dipertimbangkan itu. Jadi misalnya begini, dia dipidana penjara misalnya 3 tahun, membayar uang pengganti sekian, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun. Nah, pidana penjara penggantinya ini kita perhitungkan di uang yang sudah dibayar. Misalnya dia 2 tahun, kita harus kurangi pidana penjara penggantinya. Karena pembayaran, perhatikan Bapak Ibu, pembayaran uang pengganti bisa dilakukan kapan saja. Yang penting belum selesai dia melaksanakan
pidana penjaranya. Diperhitungkan. Supaya tidak zolim ini, supaya tidak zolim. Supaya tidak zolim. Jadi tetap kita pakai itu uang yang temuan, mengurangi pidana penjara penggantinya Pak Aspitsus. Karena itu diatur dengan persentase. Kita tidak kurangi pidana penjaranya ya, bukan pidana penjara pokoknya yang kita kurangi. Pidana penjara pengganti, uang pengganti. Ada itu rumusannya di buku saya yang warna biru ini. Di sini ada, di uang pengganti ini. Pak Heri nanti. Siap, nanti kita diskusi. Tapi melalui Ibu Asbin. Paling Bu Asbin yang selesaikan ini. Seperti biasa. Saya bilang Pak Hari ini rajin dibelikan buku. Bukan rajin beli buku, rajin dibelikan buku. Ya boleh. Begitu ya, jadi diselesaikan dengan memperhitungkan agar pidana penjara penggantinya itu dikurangi sesuai dengan jumlah uang pengganti dan persentase perhitungannya ada di buku uang pengganti sesuai dengan surat edaran Jampitsus. Oke, masih ada yang mau bertanya? Teman-teman dari Zoom? Para Kasipitsus atau Kacap Jari? Ada? Ya, silakan. Ya. Izin Bapak memperkenalkan diri dari Kejaksaan Negeri Wajo Pak. Saya sebagai Kasipitsus Andi Trismanto Pak. Izin bertanya Pak, dan sharing, ini kebetulan saya menangani perkara mafia tanah Bapak. Izin dan perkara itu sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan dan sudah kami lakukan eksekusi. Itu dalam perkara itu ada uang pengganti yang sudah kami eksekusi Pak. Nah, tapi fakta persidangan kami menetapkan tersangka lainnya Pak. Apakah untuk perkara lainnya itu yang dijadikan tersangka, apakah kita tetap menggunakan pasal 18 Pak sebagai pidana tambahan Pak? Mohon pencerahan dan petunjuk Bapak. Izin, terima kasih. Ya, ini terima kasih Pak Kasipitsus. Jadi beliau ada perkara mafia tanah sudah diputus ingkrah Pak Kasipitsus ya. Terus menetapkan tersangka baru. Iya, siap. Apakah Sudah, di Pak, tersangka sudah baru itu inkrah. tetap dikenakan uang pengganti sebagaimana sudah dikenakan begitu, Pak. pada Siap. tersangka sebelumnya, begitu? Iya, betul Pak. Oke, Siap. makasih Pak Kasipitsus. Izin Pak Irsan. Ya Pak Andi Trismanto ini rajin juga beli buku ini Pak Andi Trismanto. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ilmunya ya dan berkah juga rezekinya. Amin. Jadi kalau misalnya terkait ada penetapan baru tersangka, apakah memang dia diwajibkan lagi untuk bayar uang pengganti? Tergantung bagaimana kemudian, kan begini, makanya itu harus dipahami bahwa uang pengganti itu sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. Pengertiannya kan begitu. Nah sekarang tersangka yang baru ini, apakah dia memperoleh harta benda dari tindak pidana? Itu dulu. Tersangka yang kita tetapkan yang baru ini, apakah dia juga mendapatkan harta benda dari tindak pidana tersebut? Nah berapa jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana itu wajib untuk dia bayarkan dan diterapkan sebagai sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi yang bersangkutan. Dan tidak boleh tanggung renteng, Di dalam perma, peraturan Mahkamah Agung terkait uang pengganti ini tidak boleh tanggung renteng ya, masing-masing bertanggung jawab terhadap sejumlah uang yang dinikmati sebagai hasil atau sebagai yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi ditanya dulu oleh tersangka baru ini, kamu menikmati berapa? Menurut keterangannya tersangka A, B, C, D, kamu menikmati sekian. Maka dia dituntut untuk bayar uang pengganti sejumlah sama itu ya. Perma nomor 5 tahun 2014 tentang tindak pidana. Kalau misalnya begini, kalau misalnya ternyata dia tidak ditetapkan sebagai tersangka pihak yang menerima, ya toh, kan ada beberapa tersangka. Yang menikmati hasil kejahatan juga tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka tersangka ini yang harus bertanggung jawab untuk bayar uang pengganti. Itu menurut perma. Tapi kalau dia ditetapkan tersangka, maka dibagi sesuai dengan masing-masing
berapa yang diperoleh dari dinikmati dari hasil tindak pidana. Begitu Pak Andi Trismanto. Ya, izin Pak, mungkin sedikit Pak, maksudnya tadi, ya betul yang Bapak bilang, saya sependapat, tapi jika mana tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak menikmati hasil, tetapi dia yang turut serta, yang terdakwa yang sudah inkrah itu Pak, terpidana yang sudah inkrah, nah dia yang turut serta menggolkan si pencairan tersebut Pak. Begitu. Apakah dia juga tetap digunakan pasal 18 atau dihilangkan pasal 18-nya, Pak? Izin, Pak. Kan pasal 18 itu sepanjang dia menikmati. Harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, dia peroleh tidak? Kalau dia tidak peroleh harta benda dari tindak pidana yang dilakukan, maka tidak ada kewajiban uang pengganti. Yang mewajibkan untuk bayar uang pengganti hanya yang memperoleh harta benda dari tindak pidana tersebut. Berarti di tersangka yang sebelumnya dibebankan untuk membayar uang pengganti. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Irsan, terima kasih Pak Kasipitsus Wajo atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Oke, ini Izin. karena sudah jam 11.45 menit, saya mohon maaf. Jadi kegiatan FGD kita harus kita akhiri. Terima kasih atas segala atensi Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini maupun yang via Zoom. Sebelum saya akhiri, saya izin mengingatkan kepada teman-teman Kasipitsus dan Kacap Jari ada permintaan data terkait tindak lanjut MOU antara APIP dan APH. Besok kami di Kejati akan rapat dengan Kemendagri, KPK, Barreskrim dan Gedung Bundar. Data-data dari Bapak sekalian itu sangat kami butuhkan untuk kompilasi laporan ke pimpinan sebelum kita rapat besok. Jadi diusahakan siang ini jam 2 sudah terkumpul di Saudara William. Terima kasih. Untuk closing statement mungkin ada yang bisa disampaikan Persan? Menyampaikan saja kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi, sharing, bisa nelpon ya, bisa WA, karena namanya hukum itu kita bisa juga mendengarkan pandangan orang lain, bisa di nomor saya 0813 42 666 110. Coba di slide yang terakhir, sebelum ini buku yang sudah diterbitkan dan alhamdulillah dapat respon yang baik. Sudah terdistribusi lebih daripada 15.000 eksemplar dan mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan dan memberikan banyak manfaat. Jadi dakwaan, putusan bebas, putusan lepas, cipta kerja, KUHP, korupsi, alhamdulillah bisa bisa dijadikan tambahan wawasan atau referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya mengucapkan permohonan maaf. Saya di sini sebagai moderator, sebagai kasidik dan sebagai juga siswa PKP angkatan 5. Nah, ini beruntun, jadi mudah-mudahan nanti disetujui program saya selanjutnya. Saya izin Pak Wakajati, Pak Aspitsus sebagai mentor, nanti ke depan saya mengusulkan bikin kegiatan FGD lagi tapi melibatkan yang lebih banyak lagi dari pihak eksternal, mungkin melibatkan pihak kampus dan Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih disampaikan kepada pemateri dan moderator kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pemberian plakat. Dipersilakan Pak M. Irsan untuk Bapak ke depan, nanti pemberian plakat diberikan oleh Bapak Wakajati.
Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Didampingi dengan Bapak Aspitsus mungkin. Sekalian sesi foto bersama didampingi berkenan Bapak Asintel, Bapak Asdatun, Bapak Bu Asbin. Foto dulu Ibu, izin. Ya, promosi bukunya. Ya. Ya, foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, termasuk para peserta yang sudah setia sampai akhir acara kita pada siang hari ini. Demikian acara forum group discussion kita akhiri. Dan saya mohon pamit sebagai pembawa acara, saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Demikian wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.